Luar biasa. Luar biasa. Kita panggil nih. Kita panggil nih. Yang mau ngajak ngobrol. Ini boga lalakonnya ya. Hebat ini semua nih. Siapa yang mau dipanggil? Siapa ya? Siapa? Ibu Insinyur Santi Soekarno yang biasa dipanggil Teh Awing. Teh Awing mangga. Luar biasa loh. Si multi talenta. Sebenarnya kalian nyiksa saya apa memuji? Iya. Ya, nyiksa dong, enak aja. Jadi saya ngapain di sini? Silakan Teh, mangga digarap akan Teteh. Ngobrol-ngobrol loh. Akang Teteh, saya mau tanya dulu sebentar. Akang Teteh yang di sini siap digarap? Digarap saya loh. Baik Akang Teteh, mohon maaf kalau ketemu muka saya lagi karena memang ini acaranya saya untuk tanah ya. Karena kebetulan saya terpilih, Akang Teteh memilih saya, maka ini adalah acara perdana dari kepengurusan IKA 2024-2027. Tepuk tangan untuk para narasumber kami. Luar biasa. Baik, izin untuk bergabung Akang Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Kang segini cukup nggak Kang? Tadi berubah soalnya pas ganti baju. Baik Akang Teteh, kalau tadi Kang Ari dan Teh Akei menyampaikan bahwa acara towing ini akan ada 1 bulan 1 kali, dan ini adalah acara perdana karena towing ini memang dikhususkan. Oke, terima kasih. Ini pariwibuan saya kan, betul, terima kasih. Towing ini adalah acara perdana yang memang dikhususkan untuk semua angkatan, tapi kita akan bergiliran perangkatan gitu ya. Apa sih towing itu? Towing itu talk with Awing. Apa sih sekarang materinya? Karena alhamdulillahnya Akang Teteh mewakili kepengurusan sekarang, saya sangat bangga duduk berdampingan dengan Akang Teteh yang ada di sini karena kalau boleh saya minta tepuk tangannya karena semuanya adalah 284 Akang Teteh. Mudah-mudahan periode ke depan nanti 85, 86 dan seterusnya sampai angkatan 2025. Terakhir di sini angkatan 2015 ya ada ya, tadi saya ketemu soalnya. Nah, intinya apa sih towing itu? Kita akan menggali kenapa Akang Teteh ini bisa meraih sukses dan apa sih SMP 2 ini sebagai stepping stone kah atau hanya sebagai sebuah hal yang melalui kehidupan begitu saja? Saya akan mulai dari Kang Gugun aja dulu ya. Kang Gugun, dokter jantung betul nggak? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi surprise ya sebetulnya. Kemarin Teh Awing minta saya sebagai narasumber atau ya ngobrol-ngobrol lah tentang apa yang sudah saya jalani sebagai alumni. Jadi alhamdulillah saya merasa bangga dan suatu kebahagiaan menjadi alumni SMP 2. Tepuk tangan untuk kita semua. SMP Negeri 2 Bandung. Ya, jadi saya profesi sekarang sebagai dokter spesialis jantung. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya menjalankan. Jadi ini kadang-kadang suka nanya, Gun, kamu tuh dokter jantung atau pebisnis? Nah sebetulnya kalau dokter itu ditakdirkan untuk tidak berbisnis. Tapi karena saya alhamdulillah jalan hidup itu harus menjadi dokter jantung gitu ya. Kalau kita mendengar jantung udah kena duluan ya Bu ya, Akang Teteh, wah udah itu penyakit yang mematikan gitu ya. Tapi praktek nggak sekarang? Sedang dipotong? Ya sekarang praktek ya mungkin cuma 25%. 75% ya sebagai entrepreneur lah. Alhamdulillah saya sekarang ini menjalankan dalam tanda kutip ya bisnis sosial. Jadi sudah punya 13 cabang. Tepuk tangan. 13 cabang. Jadi kalau Akang Teteh ngelihat, coba dilihat aja di Google Hasna Medika atau Dokter Gugun. Nah itu akan keluar. Jadi saya sudah punya 2 rumah sakit khusus jantung ya di Cirebon, di Kuningan, kemudian 11 klinik utama jantung ya yang ada di Indramayu, kemudian ada di Kuningan, ada di Majalengka, ada 2 di Malang, ada di Cianjur, ada di Cinunuk, ada di Bali di Karangasem, kemudian satu lagi ada di Serang Banten.
Nah, kenapa saya merasa bahwa saya harus terjun sebagai dokter jantung? Ya karena kita ketahui lah, kalau orang divonis penyakit jantung itu udah kedahuluan. Jadi kalau ada orang sehat tiba-tiba meninggal, itu hanya dua yang bisa menjelaskan. Dokter jantung Ya, dan kalau kena bukan karena serangan jantung atau kena stroke. Tapi kalau stroke itu biasanya masih ada periode gitu ya. Tapi kalau jantung hitungannya menit atau detik. Kata orang Bandung ada satu lagi Teawin, naon eta teh? kena santet. Allah. Saya agak langsung gimana gitu ya, sebentar. Nah itulah, jadi alhamdulillah saya Hasna Medica ini menjadi satu-satunya jejaring rumah sakit khusus jantung dan klinik jantung. Nah ini suatu kebanggaan untuk kita. Nah jadi Kakang Teteh sekarang sudah tidak perlu lagi khawatir gitu ya untuk masalah jantung. Kalau dulu kan kalau jantung, waduh itu penyakit yang mematikan, biayanya tinggi. Nah alhamdulillahnya lagi bahwa Hasna Medica ini hampir 90% pasien-pasien kita ini adalah pasien BPJS Kesehatan. Keren. Ya. Jadi Akang Teteh udah nggak usah lagi. Jadi pola pikirnya jangan dibalik. Tong periksa, khawatir jadi pikirannya. Oh, tapi harus dibalik sekarang. Kita ingin periksa supaya kita sehat, supaya kita bisa punya cucu, ya apa istilahnya misal ngelonin cucu segala macam ya supaya sehat, supaya bekerja lebih baik lagi. Nah inilah mungkin pola pikir yang harus dirubah oleh Akang Teteh. Ya, jadi mangga. Kalau yang ada di Bandung itu ada Hasna Medica yang di Cileunyi, ya kita bisa manfaatkan. Dan syukur alhamdulillah tahun depan kita ada bikin 5 lagi. Dan ini 5 lagi. Keren nggak coba ya, banyak bisa nih rumah sakitnya. Betul. Nah satu lagi sebetulnya, ini satu lagi yang luar biasa. Bagaimana pentingnya kita membuat networking, bagaimana pentingnya pertemanan. Hasna Medica ini ada justru karena teman sejati, teman satu SMP. Dan ada di sebelah saya. Cakep. Kang Jaka. Ini saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya? Mangga kalau Jadi 3 tahun Kang. Perlu ya, bagaimana kita membuka relasi networking. Ini cerita, karena saya pribumi, ada keterbatasan di sisi finansial. Dan alhamdulillah setelah SMP 2, saya sekolah di SMA 3, kemudian masuk ke Unpad sebagai dokter, ya FPMDK, kemudian selesai tahun 93. Sebagai dokter umum karena harus PTT ditempatkan di Cirebon. Ya jadi saya bekerja di Cirebon. Nah begitu di Cirebon selesai, kemudian saya pendidikan di Harapan Kita Jakarta 2006 kembali. Nah kenapa saya membuat klinik jantung? Karena Cirebon ya kabupaten yang jaraknya cuma 200 kilo. Ya tapi begitu pasien kena serangan jantung tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah kemudian saya ingin mendirikan klinik. Jadi alhamdulillah dari pendapatan sehari bikin klinik. Tapi begitu transformasi menjadi rumah sakit, saya nggak ada biaya. Jadi saya hanya bisa ngeborohin tanah itu ke bank. Ditolak. Akhirnya saya kontak teman saya, nah Kang Jaka gitu, Kak, saya bilang ke saya mau pinjam uang. Coba ada nggak teman kita yang SMP 2 atau SMA 3 yang sudah kerja di bank yang bisa membantu saya? Karena waktu di Cirebon itu ditolak. Dok, ini saya minta bisa 10.000, dikasihnya 7.000. Nah, kalau saya dikasih 7.000, saya nanggung nggak bisa bikin. Nah, ini dalam waktu hitungan 1 minggu ya, waktu itu teman kita dari BNI, ini bantu betul-betul. Ini real. Saya bicara nih bagaimana teman satu angkatan pernah sembako di SMA 3 itu bisa membantu saya. Akhirnya dibuka jalan di Bank BNI, Bank 46, dan alhamdulillah saya dapat dana. Nah, kita besar segala macam, nah karena bantuan Kang Jaka dan Kang Haryo. Peresmian rumah sakit jantung di Cirebon tanggal 5 Januari 2013 yang jadi IO-nya juga Kang Jaka dan Kang Haryo. Tepuk tangan untuk Tepuk tangan untuk Akang Teteh yang ada di depan saya. Tapi betul adanya kenapa networking? Kami di sini 284. Saya dengan Kang Jaka kita satu kelas ya Kang ya. Pasar Bini ya. Kita jaga networking kita sehingga ke depan Ika akan menelurkan, membuahkan karya-karya yang lebih baik lagi tahun ke tahun dan semua angkatannya maju, ya setuju. Dan berkaitan tadi ya Kang Dr. Gugut, saya dengar Akang sedang mulai menulis buku nih. Boleh spill sedikit nggak Kang? Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi apa yang saya kerjakan itu syukur alhamdulillah. Jadi saya mungkin di Indonesia ini satu-satunya ya yang mempunyai jaringan rumah sakit khusus jantung dan klinik jantung. Kemudian insya Allah sekarang udah punya 13 cabang, tahun depan kita akan IPO. Nah dengan IPO itu akan lebih banyak lagi. Dan syukur alhamdulillah Hasna Medica itu dibuat itu bukan di kota besar, tapi justru di kota tier 2, tier 3 yang belum ada pelayanan.
kami ada di Indramayu. Itu rumah sakit pertama yang ada pelayanan jantung. Di Cianjur, di Garut kami. Nah inilah mungkin salah satunya. Jadi kami sudah menetapkan hati, jadi mungkin tahun depan kita akan IPO. Nah Hasna Medica ini akan berkembang. Nah ini menjadi inspirasi. Jadi yang saya sampaikan, takdir sebetulnya kalau udah dari dokter jantung ya sudahlah, bekerja secara profesional, menangani pasien. Tapi ada sesuatu yang lebih. Ya manakala saya tidak hanya sebagai dokter jantung, tapi saya membuat klinik-klinik jantung. Nah inilah mungkin yang saya membuat jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi Hasna Medica ini sekarang lagi ditunggu di Medan, di Banda Aceh, kemudian di Samarinda, kemudian nanti di Sulawesi, di Manado. Nah mudah-mudahan inilah yang saya ingin menulis buku ya. Jadi ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya kan kita mungkin tahu orang yang paling beruntung itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesama. Nah inilah. Jadi menjadi inspirasi. Nah mudah-mudahan dengan saya menulis buku menjadi inspirasi ya. Terlepaslah dari bidang profesi kita, nggak usah dokter juga gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan itulah yang harus profesional. Jadi saya alhamdulillah profesional sebagai dokter jantung, juga saya bisa belajar entrepreneur ya. Kenapa? Dengan satu membuka klinik pertama itu sudah ada 40 yang bekerja dengan kita. Kang, saya potong sedikit. Akang tadi berarti ada berapa nanti setelah tambah 5 jadi berapa Kang? Ya sekarang karyawan saya udah ada 1.200 karyawan. 1.200 karyawan, ada yang mau jadi ke 3.000 atau mau jadi owner, daftarnya ke saya ya, karena ada saya di antara kalian. Mohon maaf. Ya, kesuksesan kalian atas dasar tanda tangan. Maka Teh Awi barangkali ada yang putranya dokter, perawat, farmasi, ya, sangat terbuka. Sangat terbuka, Akang Teteh. Mari kita kolaborasi. Kita kolaborasi, naikkan lagi level networkingnya gitu ya. Satu lagi Kang, pertanyaan saya, di Bandung ada ya? Ya, ada di Cileunyi, di Cinunuk, di Gria Jogja. Nah itu silakan. Akang Teteh mau periksa, punya BPJS silakan manfaatnya. Karena memang berlaku BPJS semuanya. Betul. Kita berbangga sekali, terutama saya 284. Kang Gugun, saya doakan sehat selalu, saya doakan sukses dan bisa membawa kebaikan untuk semua umat, tidak saja di luar tapi juga untuk, karena saya harus mencontoh kepada Kang Gugun bahwa kesuksesan itu tentang networking. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kang Gugun. Sekarang saya akan loncat lagi, karena yang satunya deket, cakep bahasa Jerman. Mohon maaf Kang, saya balik badan. Ya, Kang, Damang. Alhamdulillah pakai. Kang, saya pengen ngopi Kang. Bangga. Dengar Morning Glory teh dari Jatinangor, Surya Sumantri sampai ke negara bagian mana gitu, bener nggak? Ya. Kita ada Melbourne. Melbourne, catat. Tepuk tangan untuk co-foundernya Kang Haryo. Boleh diceritain nggak kenapa tiba-tiba kok Morning Glory sih gitu? Hobi atau panga butuh? Atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ini flashbacknya SW2 itu hebat banget ya. Saya ingat, saya kelas 1 tuh bareng sama Kang Jaka nih. Kelas 1 itu kita di situ tuh, di ujung. Paling pojok, dekat OSIS dulu ya. Sebenarnya OSIS banget. Nah, kalau sore-sore itu kita pernah ada satu peristiwa, satu kelas maba. Jadi sore hujan, nggak ada guru. Kita tuang dagang di Raja Kawe tak ngumpul teh. Tidak maba, kalau laki-laki sih mabanya turun gitu ya keluar belanja. Kalau yang cewek-cewek itu belanja jajannya teriak dari jendela. Tiba-tiba dari jendela. Waktu itu waktu kepas wajah itu Bu Sartika. Aduh, legend ya. Legend galaknya tuh. Sartika. Jadi kita satu kelas tuh dihukum. Satu kelas yang bager gitu ya, yang nggak tahu apa-apa, anggrek sama saklas. Dianggapnya kalau sekarang itu mungkin pasalnya membiarkan. Ya, jadi tidak melaporkan gitu ya. Itu. Ya, jadi tadi balik ke Teh Awin ya. Kenapa ngopi ya? Jadi sebetulnya saya sendiri nggak terlalu berkecimpung dalam bidang kopi ya. Saya sama dengan Kang Jaka itu sama. Kami itu satu SMP, satu SMA, kuliah, dan kerja bareng. Namun beda mah kawin jadi jodoh. Oh jangan, iya, mohon sama. maaf. Kami tidak mendukung kaum itu, mohon maaf. Lanjutkan, lanjut. Jadi saya tuh base-nya hukum. Jadi waktu itu kebetulan foundernya itu ada namanya Mr. Nathanael. Itu dulu dia punya kesulitan untuk mengurus segala sesuatu.
dari mulai hak cipta dan segala macam. Dan itu saya di situ baca waktu mereka itu di situ. Jadi kita lebih banyak ke founder itu untuk urusan legalnya. Jadi kopi ini sebenarnya nggak sengaja karena membantu lagi, berarti networking lagi dong. Betul. Jadi saya lebih untuk memberikan solusi atas masalah apa yang dialami oleh Nael ya, oleh founder kita. Ya. Dulu dia sering ditipu oleh mitranya berapa kali. Ada ya ceritanya Ada gitu seperti itu ya. Jadi dia bikin outlet di mana, di Senayan. Ya, ditipu lah sama mitranya. Ya saya datang situ harusnya begini-begini om gitu kan. Kalau kita punya om Nael begini-begini. Ya alhamdulillah dipercaya sampai kita mengurusin juga untuk dengan para pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat suka minum kopi atau suka ngopi di Morning Glory atau gimana ini maksudnya? Begini ya, jadi kita itu mengusahakan kopi itu dari hulu ke hilir. Oke. Jadi kita membuat hubungan dengan para petani-petani kopi. Kasihan petani-petani kopi kita tuh yang di daerah-daerah. Karena harga mereka, ya kalau kita beli waktu itu kopi belum begitu rame, mungkin secangkir 20.000 ya. Tapi dari petani itu hanya berapa ini? Ya, oke. Dan kita, wah nggak boleh nih, nggak bagus nih. Kita nggak ada petani, kita nggak ada pasokan. Tapi sementara kalau misalnya apa, telah hidup mereka pun nggak kita bantu. Jadi kalau dulu itu kita ingin selain buka kedai kopi, kita ekspor keluar. Oke. Kita mulai dengan industri, kita memberikan ekspor benih kopi. Dulu itu Bandung itu kenapa ada Hotel Prenger, kenapa ada Java Prenger, karena ternyata Bandung itu dulu itu adalah sempat menjadi pusat kopi, perdagangan kopi Kopi di Indonesia. dunia ya, Kang ya. Sedunia ya. Betul. Dan sempat berhenti lama banget. Nah, reekspor kembali itu dari kita dari Morning Glory. Kita pertama ke Australia. Tepuk tangan dulu Morning Glory Australia loh. Gitu, jadi di satu kita bisa bantu TAW lah. Jadi kadang-kadang kan hilirisasi yang paling penting ya. Betul. Jadi kadang-kadang teman-teman punya ide kreatif segala macam, tapi kadang-kadang untuk pemasaran atau hilirisasinya itu agak kesulitan. Repot, betul. Ya. Terima kasih untuk Kebetulan kita kesempatan. nanti saya bisa di Hotel Morning Glory atau kuliah juga saya punya 2 tempat di dalam kampus Unpad. Jadi mungkin nanti saya dengan pihak Unpad agar bisa produk belawa tadi begas tadi Balawa. bisa digunakan untuk seluruh Terima kantin-kantin di kasih Unpad. terima kasih loh Morning Glory. Kan saya berharap tidak hanya di situ Australia diajak ya kita. Ika harus kayak sampai puncak Everest. Ada yang lucu untuk Australia Melbourne ya. Jadi dulu itu kalau sekarang kan akan teteh mungkin berapa kali mungkin sempat ke Jabarano ya. Jabarano sebutnya tuh dulu itu bukan outlet. Apa itu Kang? Jabarano itu sebenarnya program kita. Oh gitu. Programnya Jabarano ya. Itu dari Jabar 1 gitu Kop- maksudnya apa gimana? Bukan? kopi dan Jabar. Kopi dari Jabar. Karena Oke. jujur karena kalau kita Morning Glory itu hanya mau produksi kopi-kopi di Jawa Barat. Oke. Jadi kita nggak ada kopi Morning Glory, nggak ada kopi Toraja, nggak ada kopi nggak ada. Spesialisasinya Jawa Barat, makanya Jawa. namanya itu. Oke. Ya, jadi kalau Jawa Barat itu sebenarnya ada awal kita itu sebenarnya program kita dengan Pemda Jawa Barat. Jabarano aja kan, kenapa Jabarano? Ya biar gaya lah, seperti cappuccino gitu ya. Nanti ada voucher apa gimana Kang buat kami? Belum ya? Kalau mau voucher, jujur saya itu datang ke situ karena persahabatan dengan Kang Jaka tuh, jadi saya mengantarkan Kang Jaka sebetulnya. Jadi sebetulnya saya tuh apa, misteri guest mungkin ya, tiba-tiba tag sini gitu ya, nggak ada voucher, nggak ada apa. Baik, nanti kami Nggak usahakan. sempet beda, nggak dandan dulu kayak Kang Jaka, Kang Gugun kan beda. Dandan Bedanya buta. pengusaha begini Kang, kalau turun langsung ke bumi gitu. Karena biasanya tidak ada di bumi. Ya, di telepon juga susah gitu kan. Kasih. Kang Haryo, saya doakan bisnisnya sukses, akan bisa memajukan petani-petani kopi di Jawa Barat tentunya ya. Dan insya Allah ke depan dengan Ika, kalau boleh nanti kita menandatangani kontrak, sangat bahagia sekali. 28 kota akan semakin maju. Ya, Akan- saya tawarkan begini Kang, Tawi. Tadi saya lihat ini deh, jus banyak gitu ya, minuman Betul, banyak. betul. Kayak mesin kopi, tinggal mesin kopi ya. Awis Kang. Nggak banyak. Kenapa kita nggak sampai ke acara itu, nanti kita bikin macam apa, kopi festival ya. Saya yakin juga mungkin alumni juga banyak. Oh tentu, tepuk tangan. Nanti ada kopi festival, ada produk Morning Glory. Terima kasih banyak untuk pengetahuan Morning Glory dan kopinya.
semangat terus ya Kang, sukses dan jangan lupa Ika selalu ada di hati Akang. Terima kasih, tepuk tangan untuk Morning Glory dan Kang Haryo. Sekarang saya akan spill sedikit, kita akan loncat. Akang Teteh, ini mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi saya dapat buku ini Fulfilling a Shared Dream. Ini ada logo Nusantara di sini. Saya akan buka karena ini yang memberikan ini alhamdulillah adalah sahabat saya. Sebentar ya. 2023 Achievement Report Nusantara Capital Authority. Saya diberikan buku ini sehingga sebelum saya bincang-bincang singkat, saya ingin minta tanda tangan dari sang pemberi, dan kita boleh kasih tepuk tangan karena beliau jauh-jauh datang dari mana? Dari Jakarta ya, nggak dari IKN ya Kang ya. 2 step. Saya bangga loh jadi teman mabal dia karena saya bisa foto sebentar. Tapi mohon maaf, sekarang pasti Kang Jaka dong yang bangga karena 284 ada di tempat ini bersama-sama gitu ya. Terima kasih, dan saya mohon izin untuk minta tanda tangan Kang Jaka. Dan katanya Gudap 1112 yang dari Jayabaya, Pradnya Paramita ada di sini. Boleh angkat tangan? Ada Kak Gere, ada Kak Dona, ada siapa lagi? Ada banyak, ada Kanita, ada Kak Santi, ada Kak Pongki tadi. Jayabaya Pradnya Paramita adalah pelopor kepanduan yang tidak berbasis bullying. Jadi insya Allah ke depan kalau kita akan buka kembali nih komunitas-komunitasnya, sehingga apa yang namanya bullying dan lain sebagainya yang sifatnya negatif kita akan hapuskan pelan-pelan ya. Bismillah, Kang Jaka, punten. Terima kasih banyak, ini sangat langka. Alhamdulillah, hatur nuhun. Peristiwa ini cukup langka karena di acara perdana ini kita mendapatkan oleh-oleh dari Kang Jaka, dan sekarang saya ingin ajak ngobrol Kang Jaka. Kang Jaka, secara singkat, hukum kan? Kenapa tiba-tiba bisa ngacung ke IKN? Ada 2 kata tadi yang Teh Awing sebutkan, 1 masalah networking, 2 kenapa pindah Nusantara ya. Networking itu memang itu yang saya yakini, if you are not networking, you are not working. Jadi kalau kita nggak punya jaringan itu kayaknya kita nggak kerja, nggak akan bisa menghasilkan banyak hal. Karena nggak ada jaringan. Mungkin kita berhasil tapi hanya sendiri. Tapi kalau punya jaringan, seperti Kang Gugun bilang, pasti manfaatnya akan lebih besar bagi banyak orang dan juga tentu bagi kita sendiri. Nah, saya ini sebetulnya lahir di Medan. Saya SD Impres. Ya, kalau ada SD negeri. Ada yang nggak tahu Impres teh naon? SD itu dibentuk karena instruksi presiden karena Itu kurangnya sekolah negeri di daerah saya itu di Stabat dulu ya, jauh di Medan. Jadi memang saya sekolah dari teman-teman sekolah saya itu nggak pakai sendal. Dan saya masih belajar ini Budi, ini Ibu Budi itu dengan papan hitam, batu hitam dengan kapur. Jadi belum pakai buku. Kapur putih gitu Ya, ya? itu tahun 76-an kelas 1 SD. Makanya ini saya perlu sampaikan, teman-teman yang berada di Pulau Jawa ini kan tentunya sudah merasakan lebih maju dari saya yang waktu itu di Sumatera. Betul. Jadi saya pindah ke Jawa, dalam hal ini ke Bandung, memang untuk mencari pendidikan yang lebih baik. Makanya saya dititipkan kelas 6 SD setelah lulus di Medan, ikut belajar di SD Banjarsari. Karena masuk SMP 2 itu dulu pakai tes. Ya kan? Betul. Kan bukan pakai NEM, belum ada NEM. Jadi saya masuk SMP 2 pakai tes. Kalau saya hanya bermodalkan pengetahuan di sana, pasti nggak diterima. Karena standarnya mungkin masih lebih rendah. Jadi saya belajar dulu di Banjarsari beberapa bulan, baru ikut tes di SMP 2, ketemulah sama beliau-beliau ini yang memang notabene lahir dan besar SD-nya di Bandung. Berarti berteman dari SD kan? Yang ini ya, lulus SD, begitu lulus SD langsung sama Kang Haryo. Ya. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan secara kehidupan saya ini dari SD, SMP, SMA, kalau di sekolah itu biasa-biasa aja, nggak ada ranking. Kang Gugun ini saya tahu dari SD kelas 1 sampai lulus SMA tuh nggak pernah nggak ranking 1. Betul. Saya suka Tepuk tangan buat Kang Gugun. Tepuk tangan dulu ya. Kecuali 1 semester di SMA 3 pernah nggak ranking 1 karena duduk sama saya.
Jadi di bawah ulin, di bawah maba, di bawah Jadi pembawanya akan. iya gitu. Jadi saya ingin mengenalkan dunia lain ke Kang Gugun lah. Jangan di ranking 1 terus turun dulu lah sedikit gitu ya. Nah, jadi kami memang bersahabat. Jadi saya melihat bahwa networking pertemanan itu sangat membantu dalam karir. Saya juga kuliah di Fakultas Hukum Unpad. IPK-nya juga 2, alhamdulillah. Sampai dosen pembimbing saya tuh bilang, dosen wali saya tuh bilang gini, Jaka Anda tuh harus lulus dengan minimal IPK 2,75. Kenapa Pak? Karena masuk pegawai negeri itu IPK minimal 2,70. Cuma itu Ya targetnya. lebihnya sedikit kali Ya, itu karena indeks prestasi indeks prestasi kumulatif saya di 1 tahun pertama itu 1,6. Di bawah 2. Itu ya itu. Ini ceritanya tegang ya kalau masa lalu ya. Karena bermain gitu loh Ya. antara ranking Betul. posisi rumah gitu, Betul. ya kan, jarak rumah. Betul, Bikin jadi- deg-degan ini. Jadi memang ini saya cuma mengatakan ini pengalaman saya di SMP 2. Pasti SMP 2 akang-akang yang senior juga tahu lah, kita tiap tahun ada geng ya Kang ya. Ada Geng- anggota geng di Angkatan sini. saya juga ada, senior saya juga Oh, ada. geng. Setiap tahun ada lah. Jadi memang saya tuh tukang main lah. Sekolah itu justru menurut saya ini yang membuat kalau dibilang saya ini tergolong berhasil ya sekolahnya. Karena saya sekolah di SMP 2, di SMA 3, di Universitas Pajajaran. Tepuk tangan dulu boleh buat Ya. SMP 2 sekali lagi. Keren loh. Saya ambil Fakultas Hukum karena sama Kang Haryo ini sama-sama nggak punya cita-cita dulu. Jadi kita tembak-tembakan. Ada ya, gak punya cita-cita, punya morning glory, jadi sekretaris IKN. Akang Teteh sebaiknya jangan punya cita-cita, tapi tujuan hidup harus benar. Benar, ya, tujuan hidup. Tapi Betul nggak kan? tambahkan sedikit kali. Boleh, Dia masuk Fakultas Hukum, dia nggak punya cita-cita, betul. tapi punya kakak yang dosen di sana. Nah itu. Tetap kekuatan ordal. Iya, ordal. Lanjut. Jadi kita itu memang dulu ambilnya saya SMA-nya itu biologi A2, Kang Haryo itu A1, yang Kang Gugun sekolah sama saya A2. Jadi saya itu cuma milih IPC. Jadi boleh milih IPA dan IPS. Jadi kita milih S1, saya milih kedokteran nggak masuk. Pasti tahu lah, Unpad juga ngerti ini anak nggak bisa jadi dokter nih, bahaya nih kalau jadi dokter. Nanti dibawa mabal semua. Kang Gugun pasti keterima sama ITB. Nah ketiganya itu yang Unpad saya diterima. Kang Haryo juga sama, yang keterimanya IPC ya Unpad. Padahal kita udah mau janji mau misah. Karena kami dari kelas 1 SMP sekelas, kelas 1 SMA sekelas. Masa kita kuliah sekelas lagi, Jo, gitu kan. Saya bilang, udahlah kita pisah masing-masing. Tapi tadi maaf dipotong kan, dari kejauhan saya lihat, kok kalian berdua lagi sih? Ya. Ada nggak bisa diputus sejam gitu? Ada nggak bisa nggak? Ada yang menuduh kita punya kelainan memang. Kok berdua terus? Jadi anekdotnya begini, Kawin. Kalau kita berdua, saya tak doain. Tapi kalau kita sendiri, si Jaka mana, si Haryo mana, dah. Ditanya. Ada rasa kehilangan yang Betul. mendalam. Enggak, ya. teman-teman yang nanya. Biasanya kan lu berdua. Kalau saya lagi sendiri, Jak, si Haryo mana? Si Haryo juga gitu kalau sendiri. Jak, yuk si Jaka mana? Padahal kalau kita berdua, dia lu berdua melulu. Gitu. Jangan. Nah, kenapa saya ke IKN? Nah, itu tadi. Saya sebetulnya dulu saya pegawai negeri 93 sampai 2000. Tapi jadi pegawai negeri itu korupsi itu adalah keniscayaan. Kenapa? Korupsi Gajinya itu nggak cukup. keniscayaan. Gajinya nggak cukup. Jadi orang tuh bagaimana mau memenuhi kehidupannya kalau gaji nggak cukup. Tapi kalau orang pengen kaya dan jadi pegawai negeri, itu sudah pilihan yang salah. Jadi kalau mau cari uang memang nggak boleh jadi pegawai negeri. Pegawai negeri itu adalah pengabdian dengan gaji yang secukupnya diambil. Nah, saya waktu itu udah berpikir karena anak saya pulang sekolah S2, beasiswa di Australia, tapi nggak bisa nyekolahin anak karena nggak punya uang. Anak saya tuh mau masuk TK. Masuk TK kan lebih mahal ya daripada masuk SD ya. Jadi Jakarta ini. Jadi saya terpaksa keluar, ya resign dari pegawai negeri, kemudian melanglang buana lah di BUMN, kemudian perusahaan dan lain-lain. Setelah 20 tahun, saya dipanggil balik, saya masuknya dulu di Sekretariat Negara, dipanggil balik ke Sekretariat Negara untuk menjadi Dewan Pengawas di Kemayoran. Kemayoran itu ngelola kawasan, membangun kawasannya, itu punya Kementerian Sekretariat Negara. 2 tahun kemudian, 2022, bekas atasan saya di Garuda Indonesia, saya pernah di Garuda Indonesia juga, itu adalah Pak Bambang Susantono. Beliau dipanggil pulang oleh Presiden Jokowi
Beliau sebelumnya adalah Vice President ADB. Dia telepon saya, "Jak, boleh bantu saya nggak?" "Kemana Pak?" Saya bilang. "Saya dipanggil pulang untuk menjadi kepala otorita Ibu Kota Nusantara." Disitulah saya ditarik, lalu kami diberi tugas mendirikan otorita Ibu Kota Nusantara dengan segala konsep yang baik tadi ya, termasuk tadi menggaji atau memberi remunerasi yang benar sama pegawai negeri. Makanya tinggi gajinya. Dan itu terus terang saya dimarahi banyak orang, terutama pegawai negeri yang lain. "Kok mintanya tinggi sekali?" Saya bilang, "Loh, kalau mau mendatangkan orang terbaik, nggak mungkin. You pay peanuts, you get monkey," kan katanya kan. Lo mau pengen dapat yang hebat, pembayarnya cuma pakai kacang ya, itu monyet lah yang datang, itu bukan manusia. Nah akhirnya itu kita karena dipanggil itu saya diberi tugas, lalu saya diangkat menjadi sekretaris otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama. Dan disitulah Keren ya, pertama loh. ya, yang lain itu gantinya katanya. Kalau itu nanti dulu ya, nanti dulu ya. Nah jadi gitu. Dan saya melihat konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, kalau kita baca baik-baik Undang-Undang 3 2022 dan Perpres 63 2022 tentang rencana induk pembangunannya, itu luar biasa memang. Itu untuk membangun masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia, terutama untuk generasi muda, di mana kita akan membangun sebuah ibu kota dengan hasil karya anak bangsa, kemudian dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, Betul. sama dengan tema teman-teman di sini. Sustainable living. Betul, plus smart. Artinya peran penggunaan teknologi itu lebih banyak. Dan tentunya kenapa yang menurut saya perlu kita sama-sama dukung itu adalah gini. Yang paling susah itu kan transformasi. Kita sudah biasa enak atau sudah biasa di satu posisi, untuk berubah itu susah. Nah, makanya kenapa Otorita Ibu Kota Nusantara itu sendiri atau IKN-nya sendiri sebagai pembangunan, proyek pembangunan, masih banyak yang menolak. Karena satu, tidak paham, kedua karena sudah merasa nyaman dengan yang sekarang. Ah, Jakarta masih enak kok gitu kan, udah ada semuanya gitu ya. Tapi saya kemarin sebelum berangkat ke sini kan tadi subuh, di Jakarta tuh kemarin hujan, sore-sore janjian sama orang. Nah begitu janjian semua nggak ada yang bener tuh janjiannya, karena kena macet, hujan. Nah, ngeluh. Mulai ngeluh. Jadi memang udah Jakarta nggak ketolong. Kita baru bicara tahun sekarang, 2045 mau seperti apa? Tenggelam mungkin kalau kita nggak mengelola seperti sekarang. Jadi memang kita harus punya ibu kota yang alternatif. Nah, untuk itu karena konsepnya Smart Sustainable Forest City, yang diperlukan adalah banyak sekali generasi muda yang mumpuni. Karena yang tua udah susah menguasai smart teknologinya. Jadi emang anak-anak yang muda yang harus lebih banyak buat arah ke sana. Jadi kenapa kami pun berani membayar anak muda itu lebih mahal daripada instansi lain. Kalau ya Kang ya, sedikit mengarah ke SMP Negeri 2 ini. Ya. Angkatan 2020 lah ya. Kan mereka nih baru mulai Umur 13 berarti. Kalau lulus 17. 15 ya. Iya, mereka kan mulai berpikir nanti mau SMA mana, nanti mau apa dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira Kang, kalau nantinya mungkin usia Kang kita sudah pensiun belum? Belum lah ya Kang ya? Kita nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun kan sebagai Kalau pegawai negeri pensiunnya umur 58, eselon 2 ke bawah. Di bawah eselon 2. Kalau eselon 1, eselon 2 itu 60. Kalau jabatan fungsional sampai 65. Sampai 65. Nah Kang, berkaitan lagi tadi dengan SMP Negeri 2 ya. Kang, bicara mentalnya gimana Kang? Karena beda generasi nih kita. Ya, gitu. Di kita ada transisi gitu ya. Kalau kita bicara dari zona nyaman, zona belajar, zona ketakutan hingga zona belajar bertumbuh. Bertumbuhnya kan bukan di kita berarti ya. Kira-kira kesempatan teman-teman yang sekarang masih berada di SMP, masih meraba-raba gitu, gaji naik nggak? Kesempatannya ada nggak di sana? Oke, kalau saya pikir gini, saya contohkan ya diri saya itu bukan artinya grade A kayak Kang Gugun ini yang memang rankingnya dulu anak pintar lah dari dulu. Tapi saya itu berada di lingkungan yang memberi kita banyak pengalaman. SMP 2 ini kan networknya artinya pengalamannya banyak ya. Satu, kedua apa, organisasi itu penting. Pramuka misalnya ya. Kalau yang suka pecinta alam atau apapun nanti di SMA juga, itu adalah biasanya orang yang sempat melakukan itu
prestasi akademiknya kan kurang karena sibuk dengan organisasi. Tapi itu nggak ada masalah, itu justru yang membuat kita punya pengalaman hidup di dunia profesional nantinya, di dunia kerja, pengalaman. Nah yang satu pengecualian memang Kang Gubun, beliau ini akademiknya nomor 1, organisasi juga ikut, di Jamadagni ya, ikut Jamadagni Pecinta Alam. Jadi beliau ini agak contoh yang agak beda. Kebanyakan teman saya SMA 3 itu yang pelajar bener, memang nerd gitu ya, memang belajar aja gitu ya, organisasinya kurang. Tapi kelihatan ketika di dunia profesional, teman-teman yang pintar tuh lebih jadi ilmuwan atau orang yang memang di belakang layar. Tapi yang menjadi leader, menjadi pemimpin, yang sukses dengan perusahaan misalnya, dengan kantornya, dengan organisasi, itu pasti yang punya pengalaman organisasi atau kasarnya nih ya, pengalaman mabalnya lebih banyak biasanya. Tapi ingat, prestasi dibangun dari network. Ya, itu. Kang, saya doakan akan sukses selalu, bisa terus maju membangun Indonesia. Amin. Titip bonus demografi gimana, Kang? Oke, bonus demografi kita bicara memang betul Indonesia itu akan mengalami bonus demografi sekitar 2030, 35 sampai 2045 ya. Nah, bonus demografi itu kan artinya kita mempunyai jumlah orang dalam usia produktif yang terbesar di dalam sejarah. Tapi bonus demografi itu bisa jadi beban. Kalau orang-orang yang jumlahnya banyak itu lebih banyak cuma main TikTok, joget-joget, tapi tidak produktif dalam ilmu, dalam bisnis, dalam leadership, dalam hal-hal yang bisa memajukan bangsa. Jadi artinya apa? Pendidikan itu adalah kunci bagaimana bonus demografi itu bisa dimaksimalkan hasilnya. Karena bahannya ada gitu, jumlahnya. Tapi kalau ya cuma orang-orang yang nggak suka belajar, nggak suka maju, nggak punya pikiran maju, itu bisa jadi beban. Artinya pendidikan itu sangat penting. Nah, pendidikan itu ya contohnya di sekolah kita di SMP 2 maupun di pendidikan tingkat lanjut seterusnya. Baik, Oke. Terima kasih. Satu lagi, Pamungkas. Masih belum? Kalau tadi para pria, dan kami juga pengen unjuk rasa wanita. Saya punya sahabat karib. Saya perkenalkan dulu. Ada yang pernah kenal ketua geng fotografi se-Indonesia Raya nggak? Saya kenalkan. Ceruhai, leres namanya gitu. Sanes panginten. Sanes. Di dia mah Ati Bahtiar. Nama panggungnya Ati Bahtiar, tapi panggilannya Ceruhai. Apa itu Ceruhai teh? Mangga langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cawi Teh Hawing, saya dapat kesempatan ketemu di sini dan tidak menyangka ternyata kita ketemu. Ini tuh benar-benar sahabat baik saya di SD, SMP, SMA, kuliah. Di kumaha kita banget kurang sempit, kurang pada SD, SMP, TK, Oh, coba diurai SD, SMP, SMA, Unpad juga bareng. Unpad, tepuk tangan da Bandung mah ku endahna. Ya, ku endahna. Mangga lanjut. Bikin video klip bareng, coba lanjut. Jadi gini, saya di sini nama apa namanya, warisan ibu saya namanya Ruh Hayati. Jadi saya tuh aduh kok nama saya aneh banget, Ruh Hayati, dan bukan Ruh Hayati tergabung ya, kalau Ruh Hayati tergabung tuh banyak. Tapi ini mah Ruh Hayati. Saya tuh sampai eranya jadi sebutnya Ruh Hayati dicicikeun, jadi diganti itu. Ruh Hayati itu supaya rada familiar, jadi Ati Ruh Hayati. Itu jadi SMP tuh gitu kan, Ati. Ari Bahtiarna paling mana itu kemana? Belum nyampe. Oh, belum sampai. Baik. Panjang dong ini, nggak apa-apa lanjut. Sebentar ya ini. Jadi Ruhayati, jadi akhirnya kan teman-teman dekat manggilnya Ruhai. Kan Ruhai itu memang nama sayang, nama panggilan. Jadi orang-orang yang manggil Ruhai itu artinya yang punya kedekatan secara ya keluarga saya juga. Nah, jadi setelah tahu apa itu Ruhayati, setelah saya tanya-tanya kenapa ibu sama bapak saya ngasih Ruhayati, karena Ruh itu ternyata jiwa, Hayati itu hidup, berarti Ruh Hayati itu adalah jiwa yang hidup. Itu saya bisa namina ternyata. Dan kalau Ruhai, ibu saya bilang Ruhai itu artinya bara api. Jadi mungkin ya mas, cita-cita atau memang terjadi. Jadi saya diharapkan sebenarnya saya itu menjadi jiwa yang hidup dan terus membara gitu. Iya, alhamdulillah. Ini mah alhamdulillahnya gitu, jiwa membaranya.
Tina Perancis, sastra Perancis karena fotografi. Udah berapa, saya mah nggak akan nanya kiprah fotografinya, enggak ya. Buku udah berapa banyak? Ada contohnya nggak? Ada hiji tapi punten. Jadi saya alhamdulillah sudah menerbitkan 3 buah buku ya. Bukunya lebih kepada etnofotografi. Jadi tidak etnofotografi. Apa itu? Beda lagi. Etnofotografi itu adalah fotografi yang mengkhususkan kepada antropologi, terus seni budaya. Jadi lebih pada antropologi. Jadi etnofotografi yang mempelajari budaya, gaya hidup, apa namanya, perilaku manusia. Nah terus sebenarnya sebelumnya saya di fotografi komersial, tapi mungkin saya pengen bicara lebih banyak ya. Kalau komersial itu kan menerjemahkan kemauan klien, saya motret. Jadi klien maunya gini gitu, ya udah saya motret dapat duit. Tapi kalau proyek saya 3 buku ini benar-benar passion saya gitu. Jadi saya ingin membicarakan sesuatu. Jadi saya ingin mengatakan sesuatu. Jadi saya aprak-aprakan ya, bukan selama 8 tahun ke kampung-kampung Dayak di pedalaman. Jadi sudah 25 desa di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat tuh satu kabupaten Kapuas Hulu, dan Kaltara di Kalimantan Utara itu ada 2 desa yang saya kunjungi. Yang terbaru, karya terbaru saya ini judulnya Melacak Jejak Telinga Panjang. Alhamdulillah buku ke-1, kedua, dan yang ketiga ini Hapunten Pisan ini sudah sold out. Sold out, tepuk tangan. Kalau mau pesan lewat Ika jangan lupa ya, harga bersahabat. Tetap dah saya mah ya. Jadi Hapunten saya nggak bisa ngasih tadi Gak ya, apa. karena ini terakhir yang buku saya, jadi saya nggak boleh. Dan saya juga lupa ternyata buku 1 yang kedua ini juga ternyata mau saya bawa sebagai contoh juga udah nggak ada gitu. Jadi, habis sangat langka. Ya, hatur nuhun pisannya sama. Atau kalian di fotokopi? Nggak bisa, soalnya ini kan karya seni atau fotografi. Jadi butuh fotografi kan mungkin yang mau difotokopi. Jadi itu saya sengaja juga sih supaya itu difotokopi. Teknik. Kedang teknik. Apa itu? Mungkin nanti proyek baru lagi, objeknya itu akan alumni. Kok sini kan melacak jejak telinga panjang. Betul. Nanti mungkin yang baru Jejak alumni. melacak jejak hidung belang. Boleh juga, ini objeknya kayaknya udah nampak ya. Semakin sore semakin agak belang-belang. Tapi nggak apa-apa, Teh. Memang semenarik itu yang namanya foto etnofotografi buat Teteh? Buat saya mungkin ya, tadi jangan bilang bahwa apa ya, pergaulan kita SMP, SMA itu pengaruh banget apa yang kita kerjakan. Karena saya kan ya SD Banjarsari bareng sama Haryo, terus SMP 2 di sini. Jelasnya sudah gitu ke SMA ya saya di fisika ya, terus ya gitulah. Pokoknya tanpa prestasi ya, sebenarnya bukan tanpa prestasi, jadi ranking biasa lah ya gitu. Dan di SMA itu saya aktif di Jamadaki, jadi penjelajah alam, jadi lebih asik banget gitu jalan-jalannya. Mungkin dari situ juga kenapa saya passionnya pada akhirnya saya aprak-aprakan. Nah ketika saya terdampar di Unpad dan ketemu lagi sama beliau-beliau ini, saya ngambil sastra. Sastra itu juga karena lu udahlah sama si Yun ya, Yun, lu masuk biasa ya, tanpa cita-cita. Mohon maaf, sekali lagi di highlight, kami yang di atas sini tanpa cita-cita, tapi tujuan hidup ingin terkenal, ya. Terus udah gitu, udah lu bareng gua aja deh, lu sastra Perancis. Kenapa Perancis, Yun? Kenapa nggak Inggris? Kalau Inggris kan bisa belajar, lu sama gua aja. Yaudah deh. Dan saya tuh ngikutin si Yun aja, yaudah gua ada sastra Perancis. Masuklah ke Unpad sastra Perancis. Nah setelah itu ketika saya belum selesai kuliah ya, jadi ternyata saya terpincut. Jadi maksudnya ketemu jodoh sama seorang fotografer. Jadi saya sebelum lulus sudah nikah dan udah punya 2 anak. Jadi saya waktu wisuda tuh ngendong 2 anak gitu. Nah setelah itu jadi saya lulus kuliah itu ya 100% lah terjun sebagai fotografer ya. Masih hobi barangkali waktu itu? Saya waktu itu manajemennya, jadi
Jadi asisten manajemen, tapi lebih kepada manajemen ya. Jadi asisten saya nge-hire lagi orang gitu kan. Mungkin Jaka kita pernah Ini berkarya. kolaborasinya nyambung ya, nyambung. Nanti kita bikin buku. Si Bapak ini juga itu punya hubungan sejak kecil malah. Kak Gugun itu hampir ya saudara juga, sepupuan. Nanti kita lanjut karena kami juga bersaudara ternyata panca kaki ya. Panca kaki. Jadi fotografi itu saya belajar dari suami, dari lingkungan. Itu pada akhirnya ketika saya bergelut di dunia komersial, jadi salah Bank Mandiri, terus kemudian pokoknya BUMN dan perusahaan-perusahaan itu juga MK, terus kemudian minyak, khususnya perusahaan minyak yang ada di Kalimantan itu pernah menjadi klien saya, Yunopal dan sebagainya. Keren, Pada ya. akhirnya saya tuh kayak bukan bosen ya, ada yang nggak Terpanggil. nyampe gitu, nggak nyampe ketika motret keinginan klien ya, jadi saya terpaksa motret dan itu saya masih sebagai asisten atau manajemen dan belajar juga sih pada akhirnya. Terus kemudian ketika saya aprak-aprakan di Kalimantan, pada waktu luang saya tuh selalu meluangkan waktu untuk keliling kampung, keliling ketemu sama komunitas-komunitas. Nah di situ saya melihat ada sesuatu gitu. Pada akhirnya saya ketemulah dengan nenek telinga panjang yang ternyata hampir punah gitu. Nenek Telinga panjang, suku Dayak. Ya, suku Dayak. Itu ceritanya. Karena setelah itu jadi saya punya keinginan. Pada akhirnya udahlah, gue pengen jadi fotografer. Gitu. Jadi fotografer, tapi kan saya belajarnya tuh otodidak ya, sendiri gitu ya. Jadi akhirnya saya belajar sendiri, belajar sama suami, dan saya mencoba ikut sertifikasi. Alhamdulillah dapat nilai bagus terus, dan pada akhirnya ini hasil saya ya, bukan tentunya pengaruh guru juga penting. Pada akhirnya saya sekarang menjadi asesor fotografi dari Badan Nasional sertifikasi profesi. Tepuk tangan lagi untuk prestasi-prestasinya. Dan fotografer certified tingkat madya di nasional gitu. Baik, Gitu, keren banget. Satu lagi apa coba ya? Saya baru mau mengingatkan, tapi ternyata beliau udah dunia profesi. 2, satu lagi ada namanya? Udah kayaknya Udah dua. aja. Kalau Y itu lebih intim lagi. Bukan selai ya. Baik, Akang Dan Teteh, gitu. Kang Dr. Gudgun, Kang Jodil, Kang Haryo, dan Teh Ati, hatur nuhun untuk hari ini. Silakan, ada yang mau disampaikan, mangga? Izin Awing ya. Untuk buku yang sama yang saya berikan kepada Teh Awing ini kan yang hard copy. Nanti saya akan kirimkan juga soft copy kepada Teh Awing yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi bagi alumni yang ingin membaca apa sih yang dikerjakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, baik yang 2022 maupun 2023, itu nanti saya kasih soft copy-nya supaya bisa dibagikan. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Salam sehat dari saya terutama, dan kalau nanti ada woro-woro dari Ika, mohon maaf jangan bosan karena memang 284 sedang cantik-cantiknya gitu ya. Akang Teteh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.